Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Injil hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Perikop ini merupakan jawaban dari perumpamaan-perumpamaan Yesus dalam Injil minggu-minggu sebelumnya. Setelah memberikan perumpamaan tentang hamba-hamba yang menantikan kedatangan Tuhan mereka, kali ini Yesus memberikan pengajaran tentang peristiwa kedatangan Sang Tuhan. Sang Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus akan datang kedua kalinya. Meskipun tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi itulah suatu kepastian yang harus kita ingat terus. Kristus pasti akan datang kembali. Kedatangan yang kedua kalinya adalah untuk menghakimi para hambanya. Penantian yang panjang akan kedatangannya yang kedua membuat beberapa orang meragukan apakah dia akan benar-benar datang kembali. Keraguan mengenai kedatangannya membawa mereka pada pikiran apakah dia benar-benar pernah datang. Itu sih bagi orang yang tidak beriman kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, tidak setia dan matre, yang lebih mengejar materi dalam kehidupan dunia ini daripada iman yang sejati dan konsekuen. Tidak membaca Alkitab atau membaca Alkitab tetapi tidak memahaminya dengan sungguh-sungguh. Jadi meskipun ada orang yang meragukan Yesus, tetap tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa dia adalah anak Allah yang pernah datang menjadi manusia, naik ke surga, dan akan kembali untuk menghakimi seluruh dunia. Siapa yang menolak dia dan meragukan dia, bahkan mengejek orang-orang yang percaya kepada dia, semua akan dihakimi olehnya. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 16, Yesus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sebenarnya Allah telah menunjukkan dirinya sebagai gembala yang baik. Kita bisa membaca itu dalam kitab Nabi Yesaya pasal 34 ayat 16. Di sana Allah berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kenyataannya ada yang menerima tawaran keselamatan dari Allah, dan ada pula yang menolak, bahkan menjadi musuh Allah dengan perbuatan-perbuatan kejahatan mereka. Pada akhirnya semuanya akan diganjari sesuai dengan perbuatannya pada saat Kristus datang kedua kalinya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang akan dia lakukan ketika ia datang kembali untuk kedua kalinya? Dia akan menghakimi semua orang yang menolak untuk menyembah dia. Dia akan menghakimi semua orang kejam, pembunuh, pesina, pecandu, pesta pora, penindas, dan orang-orang kejam lainnya yang memang layak untuk dibinasakan. Tetapi jangan lupa, kalau dia juga akan menghakimi orang-orang Kristen sendiri. Dia akan menghakimi umatnya sendiri terlebih dahulu untuk menyatakan manakah yang sungguh-sungguh Kristen, yang sungguh-sungguh di dalam dia, dan mana yang tidak. Tidak semua orang yang mengaku umatnya atau yang mengaku Kristen adalah sungguh-sungguh Kristen. Kita telah
membaca dari bagian sebelumnya bahwa ada orang-orang yang mengaku hambanya, tetapi karena mereka merasa bahwa Kristus tidak datang-datang, maka mereka mulai menindas hamba-hamba yang lain dan mulai bertingkah laku sama busuknya dengan penjahat-penjahat di dunia ini. Juga kita telah melihat orang-orang yang mengaku penyambut sang pengantin, tetapi tidak mau membawa hal yang paling esensial dalam tugas mereka, yakni minyak. Ada orang-orang Kristen yang memiliki semuanya kecuali iman yang sejati kepada Kristus. Ada juga orang-orang Kristen yang diberikan kepercayaan tinggi untuk mengelola harta tuannya, tetapi tidak semua setia. Ada yang jahat dan menghina kepercayaan tuannya itu dengan mencurigai motivasi baik tuannya. Maka pada penghakiman akhir ini, Tuhan Yesus akan menunjukkan siapakah yang sungguh-sungguh umatnya. Dia akan membongkar seluruh kepalsuan. Dia akan menghancurkan seluruh kejahatan yang terselubung. Dia akan memisahkan siapa yang domba sejati, hamba yang sungguh-sungguh setia, dengan kambing, yaitu orang-orang yang hanya bergabung dengan umat Tuhan, tetapi tidak beriman sebagaimana seharusnya umat Tuhan beriman. Apakah yang menjadi tanda utama di dalam membedakan manakah umat Tuhan yang sejati dan mana yang tidak? Apakah soal percaya kepada Yesus? Soal pengertian teologis yang mendalam? Apakah semuanya itu cukup? Tidak cukup, saudara-saudara yang terkasih. Tidak cukup bukan berarti tidak perlu. Sangat perlu, tetapi tidak cukup. Percaya Yesus harus. Pengertian teologis yang benar harus. Tetapi jika iman kita dan pengertian teologis kita tidak menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain, maka iman dan pengertian itu menjadi tidak berguna dan mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata surat Yakobus pasal 2 ayat 26. Yesus di dalam pengajarannya mengatakan bahwa orang-orang yang beriman sejati, yaitu umatnya yang sejati, para dombanya adalah orang-orang yang memiliki kasih yang sejati kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Yesus bahkan mengidentikan dirinya dengan orang-orang rendah yang mengalami kesusahan itu. Dia mengidentikan dirinya dengan orang yang kelaparan, kehausan, tersendiri, telanjang, dan di dalam penjara. Kristus tahu apa itu penderitaan, karena dia sendiri pernah mengalaminya. Dia pernah mengalami kelaparan di padang gurun setelah berpuasa. Dia seringkali tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Dia bahkan mengalami ketelanjangan dan penyiksaan, bahkan kematian dengan cara yang paling memalukan pada saat itu, yakni salib. Dia mengalami keterasingan yang paling besar dibandingkan siapapun di atas kayu salib. Dia mengalami semuanya itu karena panggilannya untuk menebus dosa manusia, dosa Anda dan dosa saya. Itu sebabnya Yesus lebih memilih untuk mengidentikan dirinya dengan orang-orang hina, menderita, miskin, diabaikan, sengsara, dan lapar, ketimbang menyamakan dirinya dengan para pembesar atau orang-orang agung di dalam sejarah, meskipun sebenarnya dia jauh lebih agung daripada semua orang yang pernah atau yang akan hidup di bumi ini. Itulah sebabnya pula dia berkata dalam Injil Matius pasal 25 ayat 42 sampai 43, "Hanyalah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum.
Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebaliknya, kepada orang-orang yang beriman sungguh kepadanya, Yesus berkata, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika orang-orang bertanya, kapan Tuhan kami melihat Engkau seperti itu? Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sungguh-sungguh umat-Nya? Tahukah kita bahwa Tuhan kita menjalani hidup yang menderita? Adakah perasaan belas kasih kepada orang yang menderita di dalam hati kita? Jika Tuhan Yesus saja rela menderita bagi orang lain, adakah gerakan di dalam hati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain di dalam kesusahan mereka? Jika tidak, maka mungkin saja kita adalah para kambing yang harus dienyahkan dari kerajaan Allah. Kita tidak punya belas kasihan. Kita hanya mengejar kenyamanan diri kita sendiri. Kita tidak pernah merasa tergerak oleh penderitaan orang lain. Bagaimana mungkin kita dapat mengambil bagian di dalam kerajaan Allah? Siapa yang mau bersama dengan Yesus dalam kerajaannya harus belajar merasakan apa yang Yesus rasakan kepada orang yang menderita. Yesus berbelas kasihan dan rela berkorban untuk mereka. Apakah kita juga memiliki belas kasihan dan kerelaan berkorban yang sama? Orang-orang yang sangat penting di dalam keagamaan pun akan diusir oleh Yesus tanpa belas kasihan jika selama hidupnya di dalam dunia ini ia tidak memiliki perasaan belas kasihan. Orang-orang yang dianggap penting di dalam masyarakat pun akan Yesus buang jika mereka tidak tergerak untuk memperhatikan mereka yang terbuang. Orang-orang yang mengaku umat Tuhan akan dienyahkan oleh Tuhan jika perasaan kasih seperti kasih Tuhan tidak ada pada mereka. Mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan baik yang tulus bagi orang-orang yang lapar, haus, miskin, telanjang, tersendiri, mereka telah melakukannya untuk Tuhan. Selamat Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.